ada ribut-ribut di seputar Istana Presiden. Dan ini sesuatu yang, waduh, menyinggol sekali pada pribadi Pak Prabowo Subianto. Apa itu? Kita senggol yuk. Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya berikut ini. Jadi yang situasi politik yang mengupas banyak atau sedang memperdebatkan revisi Undang-Undang TNI kayaknya kan secara langsung tidak berkaitan dengan Presiden kita Prabowo Subianto. Apalagi berurusan atau bersinggungan dengan posisi Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya. Faktanya kalau dirunut-runut turunan atau ekses ataupun penerapan Undang-Undang TNI andaikan nanti sudah disahkan, itu harus memaksa, harus membuat Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya apakah mengundurkan diri dari militer atau mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Kabinet. Yang pasti penegasan ini secara jelas disampaikan oleh Menteri Pertahanan kita, Pak Syafri Samsudin. Beliau menegaskan bahwa jabatan Seskap adalah jabatan sipil yang tidak masuk dalam 15 kementerian lembaga yang dibahas di revisi Undang-Undang TNI. Otomatis jika hanya ada 15 kementerian dan lembaga itu, maka Letnan Kolonel Teddy harus punya dua pilihan tadi. Apakah mengundurkan diri dari militer atau mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Kabinet. Masalahnya adalah militer aktif yang lain, mulai dari Panglima TNI, KSAD hingga Menko Polkam menegaskan bahwa posisi Letkol Teddy tidak masalah. Dia masih tetap bisa bertahan atau berada di posisinya tanpa harus mundur sama sekali. Jadi Menko Polkam Pak Budi Gunawan itu menegaskan tidak ada kaitannya antara pembahasan RUU TNI dengan posisi Seskap saat ini. Karena penempatan dia di sana adalah berdasar permintaan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Siapapun warga negara di negara kita dalam persepsi Menko Polkam, maka dia berhak ditempatkan dimanapun sesuai keinginan dari Presiden kita. Namun apakah yang kayak begini itu bisa diterapkan di semua elemen yang ada di masyarakat kita? Karena khusus untuk TNI Polri, mereka punya yang namanya jalur komando atau jalur kepatuhan kepada pimpinan mereka. Kalau mereka itu masih berdinas aktif, otomatis ketika diperintah oleh pimpinan mereka di kesatuan, mereka harus menjalankan tugas. Dan inilah bahayanya andai militer aktif masih menjabat atau menempati jabatan sipil, karena itu tandanya dia memiliki dua pimpinan. Pimpinannya di militer atau di kepolisian, lalu pimpinannya di kesatuan sipil. Ya, walaupun kita tahu yang namanya Presiden Prabowo Subianto adalah Panglima tertinggi alias komandannya Panglima TNI juga. Tapi bukankah ketika KSAD, Panglima TNI, Menko Polkam, Menhan itu memerintah Pak Seskap, itu akan dijalankan. Nah, inilah bedanya. Lain halnya jika Letkol Teddy itu pensiun dini, statusnya kemudian menjadi sipil. Tidakkah kita bisa membandingkan atau menyandingkan dengan apa yang terjadi pada Mas AHY? Harusnya Letkol Teddy ini merasa malu dengan putra sulung Pak SBY. Kenapa? Karena waktu dulu dia hanya mau mencalonkan diri saja sebagai Gubernur Jakarta.
itu dia mundur loh. Posisinya saat itu pangkatnya masih mayor. Artinya apa? Dia belum jelas terpilih loh. Dia belum tentu menang di pemilihan gubernur DKI. Lawannya saja berat semua itu. Ada Pak Ahok sama Pak Anies. Dan kenyataannya dia kalah. Tapi dia sudah kelewat mundur. Dia sudah pamitan dari TNI Angkatan Darat. Dan kemudian ya dia tidak bisa balik lagi. Dia tidak bisa meneruskan jenjang karir kemiliterannya. Ini memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas AHY itu punya komitmen, punya konsisten, memiliki sifat yang patuh pada perundang-undangan. Karena jabatan kepala daerah itu memang bukan bagian dari 15 kementerian lembaga yang diatur oleh Undang-Undang TNI. Ya konsekuensinya memang harus mundur. Yang juga pantas kita perhatikan sebetulnya di revisi undang-undang ini, secara pribadi saya melihat kenapa sih jajaran kementerian dan lembaga itu mesti ditempati oleh para petinggi TNI maupun Polri, utamanya petinggi TNI. Bukankah di lingkungan internal TNI sendiri itu sudah banyak sekali jabatan-jabatan yang bisa tersedia, jabatan-jabatan yang bisa mereka pegang atau komandoi dengan penghargaan ataupun gaji serta tunjangan yang tidak jauh beda dengan ketika mereka berada di sipil. Kita lihat jajaran Panglima Daerah Militer atau Pangdam itu kan di Indonesia ada berapa. Lalu kemudian di setiap kesatuan itu juga punya kesatuan-kesatuan kewilayahan, kemudian kesatuan-kesatuan detasemen dan lain sebagainya. Pangkat mereka pun juga berjenjang lumayan banyak. Artinya apa? Kalau toh pun militer tidak ditugaskan di sipil, itu juga ada penyaringan di internal mereka, ada seleksi secara natural yang membuat kemudian orang-orang pilihanlah yang kemudian mendapatkan jenjang yang lebih tinggi, memegang jabatan-jabatan yang memang secara struktural itu sebagai lompatan karir mereka. Ini sekaligus bentuk seleksi alam, ini sekaligus bentuk kualifikasi persaingan secara normal, secara wajar, ya kayak kita yang berada di ranah sipil. Dan KSAD ketika memberi respon pada status Letkol Teddy Indrawijaya itu malah kesannya sangat emosional, bahkan ada kata-kata yang kotor yang sempat terlontar dari mulutnya. Kita tentu memprihatinkan bahwa putranya Pak Luhut Binsar ini kok bisa sampai nyebut-nyebut bacot segala macam ketika menjelaskan perkara apakah Seskap harus mundur dari militer atau tidak. Kalau memang masih mau dipertahankan, ya sodorkan saja logikanya. Misalnya nih, tambah saja toh RUU TNI sampai saat ini masih dibahas di DPR. Kalau dari 15 kementerian dan lembaga itu tidak ada yang namanya institusi Seskap, ya tinggal tambahkan saja institusi Seskap di dalam daftar itu, sehingga menjadi ada 16 kementerian dan lembaga. Atau misalnya kalau toh pun agak susah, ya posisi kementerian ataupun lembaga Seskap taruhlah di bawah struktur sekretaris militer, kan selesai sudah. Itu tidak ada jadi masalah. Atau Letkol Teddy tempatkan di Sesmil yang otomatis itu isinya semua orang-orang militer, dan tugaskan Letkol Teddy untuk menjadi ajudan atau pengawal Presiden Prabowo Subianto, maka tidak akan ada masalah. Apa sih persoalannya? Hanya perkara penempatan ataupun status kemiliteran Teddy Indrawijaya kita sampai harus kayak begini.
Di sini mestinya yang namanya Menko Polkam, kemudian Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat harus memahami dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan tata pemerintahan yang namanya aturan itu harus dipatuhi oleh semua pihak, oleh semua orang yang hidup di negara ini, mau dia sipil, mau dia militer, mau dia seorang petani, pedagang, bakul cilok, seniman, budayawan, dosen, guru, bahkan seorang jenderal. Artinya pangkat Anda yang berbintang 4 dengan seorang petani di desa sama di depan hukum, sama di depan aturan. Sepanjang aturan itu mengatur harus A, ya semua harus A. Tidak peduli apapun posisi Anda sekarang ini. Itu namanya adil di depan hukum. Kalau seorang petinggi militer itu banyak dalih, banyak berargumentasi, apalagi itu kesannya hanya apologi semata, hanya karena takut jabatannya hilang kalau tidak melindungi letkol tadi, ini memprihatinkan kita semua. Mau bagaimana kalau institusi-institusi kemiliteran kita masuk di ranah-ranah politik kenegaraan semacam ini? Negara kita akan terancam demokrasinya, negara kita akan berganti atau bergeser dari negara demokratis menjadi negara yang banyak diisi oleh militer. Dan otomatis jika militer banyak menguasai kelembagaan-kelembagaan yang ada di negara ini, potensi otoritarianisme akan terbuka. Kembalinya rezim Orde Baru akan semakin terlihat. Dan apakah kita tidak akan rugi? Tentu masa depan kita, demokrasi Pancasila akan jadi taruhannya. Kita ketemu di episode berikutnya.